Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, Bimbingan dan Konseling atau BK diberi waktu kesempatan 1 jam untuk memberikan materi berkaitan tentang COVID-19. Pada kesempatan kali ini, Mister akan sharing tentang pemahaman atau memahami protokol kesehatan dan juga upaya mencegah COVID-19. Tentunya kita tahu bahwa saat ini kita sedang dalam masa pandemi anak-anak. Sedang dalam masa pandemi COVID-19 yang dimana kita harus social distancing, kita harus jaga jarak, kita tidak boleh banyak bertemu terlebih dahulu karena ditakutkan akan menularkan virus tersebut karena wabah ini masih berlangsung juga di negara kita. Seperti itu, Mister memberikan layanan klasikal. Tujuannya untuk yang pertama, memahami kondisi saat ini tentang COVID-19. Yang kedua, menjelaskan tentang pentingnya protokol kesehatan COVID-19. Dan yang ketiga, mengklasifikasikan perilaku taat protokol kesehatan. Yang pertama kita lihat dulu anak-anak data kasus COVID-19 di dunia ya. Mister ambil dari beberapa sumber yang cukup relevan yang biasanya orang-orang juga lihat. Mister ambil dari kompas.com. Kita lihat dulu data kasus COVID-19-nya. Per 20 September, update COVID-19 menyentuh angka 30,9 juta infeksi. Dan juga ada 10 negara dengan kasus terbanyak. Kalian nanti bisa searching lagi lebih banyak, lebih luas di smartphone kalian. Hampir menyentuh angka 31 juta infeksi. Seperti ini data kasus COVID-19 di dunia. Kita lebih spesifik ke data kasus di Indonesia ya. Kita lihat di Indonesia ada berapa kasus. Masih dari sumber yang sama, dari kompas.com. Update per 20 September, kasus aktif COVID-19 di Indonesia ada sekitar 57.000 anak-anak. Hampir 58.000. Itu untuk 20 September minggu kemarin ya. Tentunya minggu ini mungkin sudah tembus angka 58.000 lebih. Seperti itu ya. Jadi pandemi ini masih berlangsung, belum berakhir anak-anak ya. Kita lebih spesifik lagi, kita lihat kasus aktifnya di Jawa Barat. Mister buka lewat Picobar. Kalau kalian searching di Google, kalian ketik aja Picobar, nanti akan keluar informasinya. Informasinya di Jawa Barat terjadi 18.000 kasus. Kasus di Jawa Barat ini juga masih meningkat, belum mereda ya anak-anaknya. Walaupun kita berada di zona kuning, tapi kita belum di zona aman atau zona hijau anak-anak. Jadi kita masih diwajibkan untuk social distancing atau jaga jarak dengan cara PJJ di rumah, pembelajaran jarak jauh. Karena yang dikhawatirkan sekolah bisa menjadi klaster baru apabila kita masih berkumpul di satu tempat atau di sekolahan. Beberapa data yang barusan kita lihat itu menunjukkan bahwa pandemi ini cukup berbahaya anak-anak ya. Wabahnya masih terus berlangsung. Jadi kita diminta untuk jaga jarak terlebih dahulu. Kita diminta untuk menaati protokol kesehatan supaya apa anak-anak? Supaya kasus infeksi pandemi COVID-19 ini segera mereda gitu. Yang diharapkan segera selesai dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Tentunya kita rindu ya anak-anak ya. Kita rindu untuk bertemu di sekolah, kita rindu juga melakukan aktivitas seperti biasanya di sekolah gitu. Karena kita sudah hampir sekitar 6 bulan, hampir 7 bulan melakukan pembelajaran jarak jauh gitu. Yang dimungkinkan juga akan sampai akhir tahun ya. Ya, kita semua juga harus berdoa ya. Semoga pandemi ini segera berakhir anak-anak. Kita lihat kita lihat satu contoh kasus itu. Ada satu orang yang terkena COVID-19 anak-anak, tetapi orang itu tidak sadar kapan dia terkenanya gitu. Kita coba lihat dulu ya videonya anak-anak ya. Untuk tertularnya bagaimana saya juga kurang tahu sih sebenarnya. Soalnya di lingkungan saya aja sebenarnya nggak ada yang sakit juga kan. Gejala pertama yang muncul itu demam.
Saya kira demam biasa kan, ternyata nggak turun-turun demamnya. Nah, seminggu setelah demam pertama muncul itu tiba-tiba ada radang di tenggorokan. Udah itu saya pergi ke dokter buat check up. Nah, pertamanya kan dites tipes sama malaria, ternyata hasilnya negatif. Cuma 2 hari kemudian kondisinya itu nggak tambah baik. Nah, akhirnya ke dokter lagi, terus disuruh ronsen paru-paru. Nah, di situ baru ketahuan ternyata ada flek di paru-paru. Setelah itu saya opnam kan ke RS Panti Nirmala. Nah, setelah 4 hari ternyata kondisi paru-paru saya makin buruk. Nah, habis itu akhirnya saya dimasangin ke ruang ICU-nya Panti Nirmala. Nah, setelah itu baru dirujuk ke Saiful Anwar. Nah, baru masuk ke ruang isolasi. Nah, di ruang isolasi baru dites swab, urin sama darah. Nah, 5 hari setelah tes pertama, tepatnya tanggal 18 itu ibu baru dikasih tahu ternyata kalau positif. Ya nggak masalah sih, cuma tetapi tanggal 21 saya diperbolehkan udah untuk pulang karena udah dinyatakan negatif dan secara klinis saya sudah sembuh. Untuk treatmentnya sih ini sih pakai infus, obat sama masker oksigen kan. Tapi ini sih dari dokter minta untuk makan yang banyak. Soalnya gini, virus itu cuma bisa dilawan dengan imunitas sebenarnya. Nah, sedangkan imun itu bisa diperoleh jika nutrisi yang masuk ke tubuh itu banyak. Ini kan wabah kan penyakitnya sebenarnya. Jadi semua orang bisa kena. Jadi untuk teman-teman yang sakit itu jangan dikucilkan, malah harus didukung sih sebenarnya. Ya, kita tadi sudah melihat ya tentang kisah pasien yang sembuh dari corona ya. Pasien ini tidak tahu anak-anak kapan terkena virus corona gitu ya. Tadi menyatakan bahwa dirinya nggak sadar gitu kapan kejadian dia itu terkena virusnya gitu. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Kita harus saat ini memang harus menjaga diri kita sendiri gitu. Karena kita tidak tahu siapa orang yang membawa virus anak-anak ya. Dari sini kita belajar bahwa kita harus melawan virusnya, bukan orangnya anak-anak ya. Karena kita sama-sama melawan sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat gitu. Maka dari itu pentingnya protokol kesehatan adalah untuk apa anak-anak? Untuk melindungi diri kita sendiri ya, supaya kita bisa menjaga diri kita sendiri, juga bisa menjaga lingkungan kita, keluarga kita dari virus tersebut gitu. Jadi Mister berharap kita semua belajar gitu dari kisah pasien yang sembuh dari corona ini gitu, supaya ini tidak terjadi di diri kita gitu ya anak-anak ya. Kita lihat dulu nih, ada beberapa pesan juga dari mahasiswa yang berada di Cina. Tentunya kita tahu bahwa virus ini asal mulanya dari Cina ya. Namun Cina saat ini sudah bangkit melawan virus tersebut anak-anak. Bisa dikatakan sekarang sudah berjalan dengan normal kembali gitu. Dari segi ekonomi, dari segi pembelajaran, mereka sudah mulai beraktivitas seperti biasa gitu. Maka dari itu kita juga perlu melihat dari pesan-pesan atau masukan dari mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di Cina selama pandemi ini berlangsung. Coba kita lihat dulu ya videonya.
Ya, berikut tadi adalah pesan mahasiswa Indonesia ya yang berkuliah di Cina, anak-anak. Di Cina sendiri sangat cepat recovery dari pandemi COVID-19 ini gitu. Karena mereka saling menguatkan, saling memberi pesan-pesan yang positif, sehingga mereka merasa dirinya banyak yang mendukung gitu apabila ada orang yang terkena, tidak dikucilkan anak-anak ya. Dan kita berharap kita belajar dari negara Cina gitu dalam menghadapi pandemi ini, sehingga kita bisa segera melawan pandemi ini dan kita bisa segera melakukan aktivitas kita seperti biasa lagi gitu ya. Kita sekarang belajar tentang itu anak-anak ya, tentang mengklasifikasikan beberapa protokol kesehatan. Kita lihat dulu beberapa contoh video. Ada satu contoh video tentang langkah mencuci tangan ya, karena itu juga pentingnya anak-anak ya. Mencuci tangan saat ini adalah hal yang wajib yang harus kita lakukan gitu, karena dengan kita mencuci tangan kita berharap tidak ada kuman di tangan kita. Kita coba lihat dulu videonya anak-anak ya. Ya, anak-anak tadi sudah melihat video tentang 6 langkah mencuci tangan memakai sabun ya. Ketika nanti kita sudah memulai aktivitas kita di sekolah, kita tetap masih menjaga protokol kesehatan ya anak-anak ya. Diharapkan kalian semua nanti masih tetap menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan sebagainya. Kita akan melihat sekarang klasifikasi tentang perilaku protokol kesehatan ya anak-anak ya. Yang pertama tentunya menjaga kebersihan tangan. Tadi sudah dicontohkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar gitu. Ada juga menggunakan hand sanitizer. Apabila nanti kalian sudah masuk, mungkin kalian akan sering menggunakan hand sanitizer ya, dengan cara yang sama, menggunakan di tangan kalian juga ya, dan juga cara mencucinya hampir sama ketika menggunakan sabun juga ya. Yang kedua, jangan menyentuh wajah ketika kalian tahu kalau tangan kalian masih kotor ya. Diusahakan jangan sampai menyentuh wajah ya, karena akan berpotensi sangat besar virus masuk ke dalam tubuh kalian apabila kalian menyentuh wajah ya. Yang ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Ketika nanti sudah mulai masuk ke bersekolah ya, memasuki masa new normal, kalian diwajibkan harus menerapkan etika batuk dan bersin gitu. Sekarang tidak sembarangan untuk batuk dan bersin ya, karena imunitas setiap orang berbeda-beda ya anak-anak ya. Jadi kalian tidak dengan seenaknya gitu batuk dan bersin di depan orang gitu. Tentunya yang keempat, memakai masker ya. Sekarang ini masih sering terjadi beberapa orang yang tidak mengindahkan menggunakan masker gitu, dan itu sebenarnya merugikan orang lain juga selain merugikan dirinya sendiri anak-anak ya. Pihak kepolisian pun juga sering mengadakan operasi dalam penggunaan masker saat ini gitu. Ya, Mister berharap kalian harus sering menggunakan masker saat ini ya anak-anak ya. Terus yang kelima, kita harus jaga jarak ya, untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain gitu. Ketika nanti sudah memasuki
masa new normal di sekolah belajar secara langsung bertatap muka, kita tetap masih harus berjaga jarak. Selama kita masih belum mempunyai vaksin dari virus tersebut, social distancing adalah hal yang sangat perlu kita terapkan gitu. Yang dulunya kita tahu bahwa ketika istirahat kalian sering berkumpul, sering makan bersama, saat ini kita tidak bisa seperti itu. Selama kita masih belum punya vaksin, kita harus jaga jarak dulu ya anak-anak ya. Yang terakhir atau yang keenam, isolasi mandiri. Ketika kalian tahu bahwa kondisi tubuh kalian lemah atau kurang sehat, ya diharapkan kalian berada di rumah, mengisolasi diri kalian sampai kondisi tubuh kalian membaik, merasa tubuh kalian sudah sehat dan kuat, baru kalian boleh beraktivitas lagi di luar. Karena dengan kondisi tubuh kalian yang lemah, itu potensi virus itu masuk ke dalam tubuh lebih rentan, lebih mudah gitu ya. Karena virus ini menyerang imunitas tubuh yang lemah anak-anak ya. Seperti itu. Yang terakhir yang ketujuh ya anak-anak ya, jaga kesehatan. Terutama ya kalian harus makan makanan yang bernutrisi, yang ada gizinya gitu, supaya tubuh kalian kuat, supaya kesehatan kalian juga terjaga. Dan diharapkan kalian juga melakukan olahraga gitu, walaupun olahraga kecil mungkin lari pagi atau sekedar melakukan stretching di rumah juga bisa gitu ya anak-anak ya. Ya, beberapa hal yang Mister sampaikan untuk materi protokol kesehatan dan juga upaya pencegahan COVID. Sampai sini dulu anak-anak ya. Mister berharap ke depan kita semua siap dalam menghadapi pandemi ini. Kita semua juga berdoa, berharap segera selesai pandemi virus COVID-19 ya, supaya kita bisa segera bertemu dan kita bisa segera melaksanakan pembelajaran secara langsung atau bertatap muka. Ya, sekian dari Mister ya anak-anak ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, untuk minggu depan mungkin Mister akan memberikan kelas work saja. Bagaimana cara kalian menjelaskan atau mendeskripsikan tentang protokol kesehatan ya. Nanti tugasnya bisa dikirim ke itu aja anak-anak, ke IG aja ya. Nanti akan Mister sampaikan lagi minggu depan ya. Untuk minggu ini silakan kalian fokus dulu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kemarin tertinggal gitu ya. Minggu ini pekan tutor ya, hampir mirip pekan tutor gitu ya. Jadi tugas-tugas yang tertinggal silahkan dikejar lagi gitu. Masih diberi kesempatan oleh guru mata pelajaran. Ya, sampai sini dulu anak-anak ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.